Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ferry Budiono. Di video kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari yang kemarin ya. Yang kemarin itu past perfect continuous dan sekarang simple future yang akan kita bahas. Oke, simple future itu apa? Definisinya sebagai berikut. Suatu kalimat yang menyatakan sebuah aktivitas yang terjadi di masa mendatang atau planning untuk masa akan datang atau masa depan ya. Itu namanya simple future. Pokoknya ada planning itu punya ruang lingkupnya future pasti. Seperti itu. Yang pertama ya, rumusnya yang positif dulu. Pertama subjek, habis itu plus will atau shall, plus verb 1, plus object, plus adverb. Terus jangan lupa tanda titik. Contohnya, Indonesia dulu. Saya akan membeli mobil tahun depan. Titik. Saya ini posisinya dia menempati sebagai subjek, akan membeli. Ini dia posisinya menempati sebagai predikat. Mobil menempati sebagai objek. Tahun depan ini menempati sebagai keterangan. Jadi kita garis bawah kesimpulannya mulai dari saya akan membeli mobil tahun depan sampai sini itu dinamakan dengan kalimat positif, punyanya simple futures. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya ya. Saya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya I akan membeli, will buy, mobil, the car, tahun depan, next year. Jangan lupa tanda titik. Oke, sekarang kita analisis. I ini posisinya dia sebagai subjek, will ini sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu, by ini sebagai verb 1 ordinary atau kata kerja asli utama ya. The car ini posisinya sebagai objek. Next year, nah ini posisinya dia sebagai adverb, keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari I will buy the car next year sampai sini itu dinamakan dengan sentence positif, punyanya simple future. Sekarang kita lanjut yang negatif. Rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, subjek, habis itu plus will or shall, plus not, plus verb 1, plus object, plus adverb, terus titik, jangan lupa. Contohnya, saya tidak akan membeli mobil tahun depan, titik. Saya ini posisinya dia sebagai subjek, tidak akan membeli, predikat, mobil itu objek, tahun depan itu keterangan ya. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari saya tidak akan membeli mobil tahun depan sampai sini itu dinamakan dengan kalimat negatif, simple future ya. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia saya, kita translate ke bahasa Inggrisnya. Berarti I bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya saya tidak akan membeli, will not buy, mobil, the car, tahun depan, next year. Jangan lupa tanda titik. Sekarang kita analisis. I ini posisinya dia sebagai subjek, will not itu sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu yang membantu menjelaskan verb 1 ordinary-nya ini. By ini sebagai verb 1 ordinary atau kata kerja utama atau asli ya. The car dia sebagai objek posisinya. Next year, nah ini sebagai adverb atau keterangan. Jadi kita simpulkan dari sini garis bawah mulai dari I will not buy the car next year sampai sini itu dinamakan dengan kalimat atau sentence ya. Negatif punyanya simple future. Oke, sekarang lanjut contoh yang interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan will atau shall depannya subjek ya, verb auxiliary ini, baru plus subjek, plus verb 1, plus object, plus adverb, terus jangan lupa tanda tanya. Sekarang lanjut ke contohnya, Indonesia dulu. Apakah saya akan membeli mobil tahun depan? Jangan lupa tanda tanya.
Sekarang kita analisis. Saya ini posisinya jadi sebagai subjek akan membeli predikat mobil objek tahun depan itu keterangan. Kesimpulannya kita garis bawah mulai dari apakah saya akan membeli mobil tahun depan sampai sini itu dinamakan dengan kalimat interrogatif punyanya simple future. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Apakah will saya I akan membeli ya buy mobil the car tahun depan next year. Jangan lupa tanda tanya. Oke, kita analisis. Will ini posisinya dia sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu yang diletakkan di depannya subjek. Itu menandakan bahwa dia kalimat tanya. Terus I ini posisinya dia sebagai subjek. By ini verb satu ordinary atau kata kerja utama atau asli ya. The car ini posisinya dia sebagai objek. Next years ini sebagai adverb atau keterangan. Kita garis bawah kesimpulannya mulai dari will I buy the car next year sampai sini itu dinamakan dengan sentence interrogatif punyanya simple future. Lanjut ya. Sekarang yang contoh dan rumus kalimat negatif interrogatif. Pertama masih sama, letakkan will atau shall seperti kalimat yang interrogatif ya. Baru plus subjek. Nah, bedanya tambah plus not. Plus verb 1, plus objek, plus adverb. Terus jangan lupa tanda tanya. Dikasih min tidak masalah, nggak dikasih nggak apa-apa karena diwakili oleh not. Lanjut ke contohnya. Ini saya dulu. Apakah saya tidak akan membeli mobil tahun depan? Jangan lupa tanda tanya. Minnya nggak ditulis nggak masalah ya, ditulis juga nggak apa-apa. Terus sekarang kita analisis. Saya ini posisinya dia sebagai subjek tidak akan membeli predikat mobil itu objek tahun depan itu keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari apakah saya tidak akan membeli mobil tahun depan sampai sini itu dinamakan dengan kalimat punyanya negatif interrogatif. Tesisnya apa? Simple future. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Apakah will saya I tidak akan membeli not buy mobil the car tahun depan next year. Jangan lupa tanda tanyanya ya. Ditulis minnya juga nggak masalah, nggak ditulis nggak apa-apa karena diwakili oleh not. Ini penekanan bahwa dia kalimatnya negatif. Sekarang kita analisis. Will ini posisinya dia sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu yang diletakkan di depannya subjek. Itu menandakan bahwa dia kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya. Terus I ini posisinya dia sebagai subjek. Not ini, nah ini sebagai penekanan dan keterangan bahwa dia itu kalimatnya negatif begitu. By ini verb 1 ordinary atau kata kerja asli atau kata kerja utama yang dibantu dijelaskan oleh will. Tuh. The car itu posisinya dia sebagai objek. Next year ini sebagai adverb ya posisinya. Dari kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Will I not buy the car next year? Sampai sini itu dinamakan dengan sentence negatif interrogatif punyanya simple future. Terus di sini kenapa kau pakai will? Ya. Subjeknya I kok pakainya will. Khusus untuk will itu dia bebas mau subjeknya I, you, they, we, she, he, it, mau dia plural, mau dia singular, rata semuanya. Terus ini untuk I pakainya shall. Ya. Terus you, they, we pakainya will. She, he, it pakainya shall. Tapi kalau untuk will semuanya rata ini. I, you, they, we, she, it boleh semuanya rata ya. Terus kalau disingkat will jadinya won. Kalau shall disingkat jadinya shalln. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik disengaja atau tidak. See you in the next video. Break like.